Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 Mei 2021, pertemuan ketiga di rangkaian upaya kita untuk belajar Nahwu Sarab melalui pembacaan teks secara langsung. Dan pada hari ini saya ingin mengajak membaca sebuah teks yang unik sebenarnya. Dan ini salah satu yang pernah dirumuskan oleh para ulama Nahwu untuk menguji ketajaman rasa bahasa dalam menyusun kalimat bahasa Arab atau membaca kalimat yang agak unik. Di depan kita ada satu kalimat yang terdiri dari 4 kata. Setiap kata terdiri dari 3 huruf, bentuknya nakira, ra, jim, lam sampai 4 kali. Ini kalau saya gambarkan, ini bukan hanya gundul ya, tapi juga botak mungkin. Kawan-kawan yang pernah mondok di pesantren-pesantren khususnya yang klasik mungkin pernah bersentuhan dengan kalimat ini. Kita mendaras ulang bersama, tapi yang saya ingin share pada hari ini adalah langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan ketika berhadapan sebuah teks, khususnya yang unik seperti ini. Langkah pertama adalah saya mencoba memahami berbagai alternatif baris sekaligus maknanya dari kata yang terdiri dari ra, jim, lam. Salah satu yang paling populer adalah rajulun, yang berarti laki-laki. Yang kedua bisa juga dibaca menjadi rijlun, bermakna kaki ya. Ini isim. Kalau saya jadikan dia menjadi fi'il, alternatif yang pertama adalah rajala, artinya mengikat. Alternatif kedua untuk fi'il adalah rajila, jalan kaki. Kalau ini ikat ya. Berjalan kaki adalah fi'il yang lazim, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah, dalam bahasa Arab ketika sebuah kata kerja lazim mau diubah menjadi kata kerja muta'addi yang membutuhkan maf'ulun bih, ada 2 alternatif. Menggunakan timbangan af'ala atau fa'ala. Pakai tasydid itu. Jika mengacu pada kalimat ini berarti timbangan af'ala nggak bisa dipakai karena nggak ada alif di atas. Oleh karena itu yang tersisa bagi kita adalah fa'ala. Saya baca di sini rajala. Sekarang sudah diidentifikasi 5 kemungkinan arti dari kata yang terdiri dari ra, jim, lam. Laki-laki, kaki, mengikat, berjalan kaki, dan memperkuat atau melatih itu. Membuat seseorang menjadi maju itu namanya rajala. Langkah selanjutnya adalah mencoba menggunakan kata-kata ini untuk ditempatkan di salah satu dari 4 kata itu. Artinya dalam upaya menyusun kalimat yang sempurna. Nah, dalam bahasa Arab, jumlah atau kalimat itu hanya ada 2. Ada namanya fi'liyah, ada namanya ismiyah. Kalau dia fi'liyah, berarti fi'il yang pertama, kemudian fa'ilnya sering ditambah dengan maf'ulun bih. Tapi kalau dia jumlahnya ismiyah, hanya dibutuhkan mubtada plus khabar. Saya coba
mencoba membaca kalimat itu dengan menggunakan alternatif pertama ini, jumlah fi'liyah. Berarti saya punya 3 alternatif, rajala, rajila, rajala. Katakanlah misalnya saya pakai rajila, yang berarti berjalan kaki. Yang berjalan kaki kan mestinya orang dalam kalimat ini ya. Berarti yang menjadi fa'il di sini adalah rajulun. Dengan pilihan seperti ini, rajila rajulun, seorang laki-laki berjalan kaki, sudah sempurna kalimatnya. Akhirnya kan saya akan kerepotan memasukkan 2 rajala-rajala yang ketiga dan keempat ini. Berarti ada yang keliru itu. Karena saya kalau rajila dia fiilnya lazim dan tidak membutuhkan maf'ul bi. Saya coba menjadikan rajala ini menjadi fiil yang muta'addi. Dalam alternatif ini ada mengikat. Saya rubah barisnya menjadi rajala. Seorang laki-laki mengikat. Nah, dalam konteksnya, kalau salah satu yang utama dalam membaca bahasa Arab itu adalah memahami konteks kalimatnya. Jadi, saya mengasumsikan bahwa seorang laki-laki mengikat apa yang kira-kira dimungkinkan diikat dalam alternatif makna yang sudah diidentifikasi. Saya membayangkan bisa saja seorang laki-laki mengikat kaki. Mengikat kaki. Berarti ini maf'ulun bi. Saya sudah lengkap tuh. Ada fiil, ada fa'ilnya, ada fiil, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Tinggal sisa 1. Nah, dalam konteks kalimat ini, salah satu alternatif yang bisa saya gunakan untuk menghubungkan rijil yang ketiga dan keempat ini saya jadi yang pertama dan ketiga, yang ketiga dan keempat. Yang pertama ini yang sudah posisinya maf'ulun bi, saya jadikan mudhafun ilaihi. Berarti rajulun, rajala rajulun, rijla. Kalau dia mudhafun mestinya ada mudhafun ilaihi. Dan kemungkinan yang ada adalah rajulin. Sehingga terbaca kalimat ini dengan sempurna, dengan arti yang bisa dipahami. Rajala rajulun, rijla rajulin. Seorang laki-laki mengikat kaki pria lain. Bisa juga, misalnya saya menggunakan kalimat rajala. Rajala artinya memperkuat ya, melatih gitu. Atau membuat seseorang menjadi laki-laki, menjadi macho. Atau merawat. Rajala kalau saya jadikan menjadi rajala, dia tetap sempurna kalimatnya. Rajala, rajulun, rijla, rajulin. Ini alternatif jumlah fi'liyah. Kalau saya jadikan dia menjadi jumlah ismiyah dalam arti mubtada khabar, berarti yang tadinya pada jumlah fi'liyah fi'il yang pertama ini dirubah posisinya menjadi rajulun, dia isim. Terus fi'ilnya, kata kerjanya adalah rajala atau rajala. Jadi rajulun, rajala, rijla, rajulin. Seorang laki-laki mengikat kaki pria lain. Jadi kalau di i'rab, rajulun adalah mubtada, rajala al-fi'il, rijla
maf'ulun bi, jumlah antara fi'il dengan maf'ulun bi adalah khabar terhadap rajulun. Sementara rijla yang maf'ulun bi ini adalah mudhafun dan rajulat mudhafun ilaihi. Ini yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika membaca bahasa Arab, memposisikan diri seperti seorang yang menyetir mobil dan memungsikan semua anggota badannya. Jadi kita mengimajinasikan ada pikiran yang mengontrol fa'il, ada pikiran yang mengontrol maf'ulun bi, ada yang pikiran yang mengontrol jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kemudian saraf, perubahan kata kerja mulai dari atas ke bawah sesuai dengan dhamirnya atau perubahan yang ke samping. Dan mudah-mudahan dengan kebiasaan membaca kalimat betapapun pendeknya, tapi dibaca dengan benar, dapat dipahami, memenuhi kaidah-kaidah nahwu dan sarafnya. Itulah yang kita harapkan melalui upaya bersama untuk memahami bahasa Arab dengan mempraktekkan kaidah nahwu melalui pembacaan teks secara langsung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ila liqa'in qadiman insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.